Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalizah dengan NIM 2381050010. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi interpolasi polinomial. Sebelum itu, kita membahas pengertian interpolasi terlebih dahulu. Dalam beberapa masalah, sering diperlukan taksiran atau estimasi, atau dalam bahasa sehari-hari kita yaitu perkiraan. Perkiraan suatu nilai di antara beberapa titik data yang sudah diketahui. Itu adalah interpolasi. Nah, masalah ini tidak bisa langsung dijawab karena fungsi yang menghubungkan peubah Y dengan peubah X itu tidak diketahui. Lanjut ya, contoh kasus nih. Yang pertama, perhatikan nilai akar kuadrat berikut. Nah, di sini ada titik X dan titik Y. Mereka ini memiliki hubungan ya. Hubungannya apa? Yaitu sebagai fungsi kuadrat. Nah, jika X 9, maka Y 3. Jika X sama dengan 16, maka Y-nya 4. Jika X-nya 25, maka Y-nya 5. Jika X-nya 36, maka Y-nya 6. Pertanyaannya, dari data di atas, perkirakan nilai Y saat X-nya itu 19. Di sini, X-nya itu tidak ada yang 19. Maka kita cari 19 itu berada di antara apa dengan apa? Yaitu berada di antara 16 dan angka 25. Nah, di sini kita sudah mengetahui fungsinya yaitu fungsi kuadrat. Tetapi jika di soal itu tidak diketahui fungsinya, maka kita akan menggunakan interpolasi untuk mengetahui nilai Y-nya. Selanjutnya ada contoh kasus lagi, tentukan nilai taksiran penduduk Indonesia pada tahun 1975 dan pada tahun 1983. Jika diketahui berdasarkan hasil sensus penduduk adalah, nah yang di atas adalah sebagai X, yang di bawah sebagai Y. Nah, jika S-nya itu tahun 1970, maka Y-nya 170,7 juta jiwa. Jika X-nya itu 1980, maka Y-nya itu 179,3 juta jiwa. Jika X-nya itu tahun 1990-an, maka Y-nya itu 203,2 juta. Nah, pertanyaannya, jika tahun 1975 dan 1983. Yang pertama, 1975 itu berada di antara apa? Berada di antara 1970 dan 80. Nah, di sini kita akan mencari ya interpolasinya. Lalu jika pada tahun 1983 berarti antara 1980 dan 1990. Ini kita juga cari ya titik tengahnya dari yang sudah diketahui titik-titik tertentu. Selanjutnya ada contoh lagi, bila diperoleh tabulasi titik-titik X, Y sebagai berikutnya. Dalam hal ini rumus fungsi Y itu sama dengan fx tidak diketahui secara eksplisit. Nah, di sini ada X-nya dan juga Y-nya sama dengan fx. Jika X-nya 2,5, maka Y-nya 1,4256 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, hitung taksiran nilai Y untuk X sama dengan 3,8. Di sini kan tidak ada ya 3,8-nya, teman-teman. Jadi kita cari 3,8 itu berada di antara siapa? Yaitu 3,5 dan 4,4. Itu kita taksir di antara titik-titik tertentu yang sudah diketahui. Itu adalah interpolasi. Nah, selanjutnya interpolasi itu sangat berperan penting ya dalam metode numerik karena fungsi yang tampak rumit menjadi lebih sederhana bila dinyatakan dalam polinom interpolasi. Ada banyak ya macam-macam interpolasi. Yang pertama interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi kubik, interpolasi Lagrange, interpolasi spline, ada juga interpolasi polinomial Newton. Nah, kita ke pembahasan yang pertama yaitu interpolasi linear. Nah, linear itu jika kita dalam bahasa sehari-hari yaitu garis ya teman-teman, garis-garis lurus. Jadi interpolasi linear itu merupakan cara memperkirakan atau mengestimasi nilai Y pada titik X tertentu dengan menggunakan dua titik atau data yang diketahui. Jadi pada interpolasi linear itu hanya memerlukan dua titik saja ya teman-teman. Di sini sudah ada tabel yaitu titik X dan fungsinya Y sama dengan fx. Jika X 0 maka hasilnya Y 0, jika X 1 maka hasilnya Y 1. Nah, jika kita ingin mencari X bintang berarti berada di antara X 0 dan X 1 gitu. Nah, contohnya pada gambar ini. Grafik ini Y0 itu pasangannya dengan X0, X1 juga pasangannya dengan Y1. Jika kita ingin mencari X bintang berarti tengah-tengahnya, berarti pasangannya juga dengan Y bintang. Y bintangnya berada di antara Y0 dan Y1. Nah, jika dihubungkan ditarik akan menghasilkan garis yang lurus. Itu adalah interpolasi linear. Nah, selanjutnya interpolasi linear itu dalam teorinya mengambil teori persamaan garis lurus ya teman-teman.
Jadi ambil ruas garis yang menghubungkan titik x0, y0 dan x1, y1, diperoleh persamaan garisnya. Nah, ini adalah persamaan garisnya ya. Y bintang yang tadi gambar itu, Y bintang min y0 per x bintang min x0 sama dengan y1 min y0 per x1 min x0. Ini adalah persamaan satu. Ini juga rumus persamaan garis lurus yang mana untuk menghasilkan rumus interpolasi linear. Selanjutnya kita kedua ruasnya dikali dengan x bintang min x0, maka akan menghasilkan y bintang min y0 sama dengan x bintang min x0 per x1 min x0 dikali y1 min y0. Ini adalah persamaan kedua. Selanjutnya kita pindahkan y0 itu ke ruas yang sebelah kanan sehingga menjadi y bintang sama dengan y0 plus dalam kurung y1 min y0 per x1 min x0 dikali x bintang min x0. Itu adalah persamaan yang ketiga. Nah, persamaan 3 di atas tadi dapat dituliskan dalam bentuk berikut. Nah, sehingga menjadi P1X sama dengan A0 plus A1 dalam kurung X min X0. Ini adalah persamaan keempat, dengan A0-nya itu sama dengan Y0 dan A1-nya sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Nah, persamaan 4 ini di atas digunakan untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai Y bintang, atau persamaan 4 ini sebagai rumus untuk interpolasi linear. Selanjutnya ada contoh. Ini adalah contoh kasus dari interpolasi linear. Nah, perhatikan nilai akar kuadrat berikut ya. Dari data di atas, perkirakan nilai Y saat X sama dengan 19. Tadi kan interpolasi linear itu memerlukan dua titik ya. Nah, kira-kira X19 itu berada di mana? Ternyata 19 itu berada di antara 16 dan 25. Jadi kita tulis X0-nya yaitu 16, lalu X1-nya yaitu 25. Setelah itu Y0-nya pasangannya 16 yaitu 4 dan Y1-nya yaitu 5. Nah, setelah itu kita isi nilai A0. Tadi A0 itu sama dengan Y0. Maka sama dengan, lalu kita klik saja Y0-nya. Klik lalu enter. Seperti itu. Sama A1 juga sama dengan A1-nya rumusnya Y1 buka kurung Y1 klik Y1 dikurangi Y0. Dikurangi Y0 tutup kurung garis miring atau dibagi dalam kurung lagi X1 dikurangi X0. Nah, tutup kurung lagi lalu enter. Nah, nilai A1-nya itu 0,1111. Setelah itu kita mencari nilai X bintang. X bintangnya itu yang ditanyakan di soal yaitu 19 ya. Kita tulis saja 19. Nah, persamaan interpolasi linear yaitu rumusnya P1X sama dengan A0 ditambah A1 dalam kurung X min X0 sama dengan 4 ditambah 0,111 dikali X min 16. Sekarang kita tulis dalam Excel-nya sama dengan ini rumusnya A0, klik saja A0 lalu ditambah A1, klik A1 dikali bintang buka kurung X-nya itu 19 dikurangi X0 yaitu 16. Tutup kurung enter. Nah, ini aja. Jadi nilai dari Y saat X19 adalah 4,333 sekian. Nah, kita cek ya dengan kalkulator itu berapa. Nah, ini menggunakan kalkulator. Akar dari 19 itu 4,35889. 4,35889. 4,35889. Jadi, ini kan sudah diketahui fungsinya, maka kita cek menggunakan kalkulator. Tapi, jika kita tidak mengetahui fungsinya, maka kita cek menggunakan interpolasi. Setelah ini kita galatnya ya, kita cari errornya. Yang besar dikurangi yang kecil. Lalu enter. Nah, ini dia errornya yaitu 0,025557. 0,025557. Terima kasih. Yang kedua yaitu ada interpolasi kuadratik. Berbeda dengan linear. Kalau linear memerlukan 2 titik, kalau kuadratik memerlukan 3 titik dan harus berurutan. Nah, misal diberikan 3 titik X0, Y0, X1, Y1 dan X2, Y2, polinom yang menginterpolasi kedua titik berbentuk F2X sama dengan A0 plus A1X plus A2X. Nah, nilai Fx pada sebuah nilai X adalah, nah ini yang biru adalah rumusnya ya teman-teman, F2X sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0
plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1, dimana B0-nya itu sama dengan fx0, B1-nya yaitu rumusnya fx1 dikurangi fx0 per X1 min X0, dan B2-nya yaitu ini rumusnya teman-teman. Sudah tertera ya di PPT. Selanjutnya ada contoh dari interpolasi kuadratik menggunakan X juga teman-teman. Adalah contoh interpolasi dari kuadratik. Nah, contoh kasusnya dengan menggunakan nilai-nilai dalam tabel di bawah ini, carilah sin 0,26 memakai interpolasi kuadrat. Diketahui X-nya yaitu 0,2, sin X-nya maka 0,19867, X-nya 0,4, sin X-nya 0,38942, dan seterusnya ya. Karena di sini dicarinya sin 0,26, maka kita cari 0,26 ini berada di mana? Ternyata berada di antara 0,2 dan 0,4. Nah, karena interpolasi kuadratik itu memerlukan 3 titik. Ingat, kalau interpolasi linear 2 titik, kalau kuadratik memerlukan 3 titik. Jadi teman-teman bisa menggunakan X0, X1, X2-nya itu harus berurutan tapi ya. X0-nya 0,2, X1-nya 0,4, X2-nya 0,6. Begitu pula fx0, fx1, dan fx2-nya itu pasangannya dari 0,2, 0,4, dan 0,6. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya. Nilai X itu yang ditentukan oleh soal yaitu 0,26. Lalu kita enter. Nah, setelah itu nilai B0. Lihat di sini B0 itu sama dengan fx0. Klik ketik aja sama dengan, lalu klik fx0, lalu enter. Setelah itu nilai B1. B1 itu nilainya sama dengan buka kurung fx1. fx1 dikurangi fx0, tutup kurung, lalu per atau dibagi, buka kurung lagi, x1 dikurangi x0, tutup kurung, setelah itu enter. Nah, kita akan mencari nilai B2, tetapi karena di sini banyak ya teman-teman, jadi saya bagi 3 oleh P, Q, R. P itu yang sebelah kiri, Q itu sebelah kanan, dan R itu yang di bawah. Kita cari satu-satu. Yang P, buka kurung, fx2 fx2 dikurangi fx1. Nah, tutup kurung, dibagi atau per, buka kurung lagi, x2 min x1, x2 min x1. Tutup kurung, enter. Lalu kita cari yang Q-nya sebelah kanannya. Sama dengan fx1 dikurangi fx0. Tutup kurung, dibagi atau per, buka kurung, x1 min x0. x1 min x0. Tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita cari R-nya. R-nya itu x2 min x0 sama dengan x2 min x0. Enter. Nah, setelah itu kita gabungkan teman-teman. Nilai sin 0,26 adalah sama dengan, nah ini yang P dikurangi Q. Oke, kasih kurung ya teman-teman. Kita kasih kurung. Nah, per R. Ini dia. Enter. Jadi nilai sin-nya dari 0,26 adalah min 0,19412. Begitu teman-teman. Yang ketiga yaitu ada interpolasi polinomial Newton. Nah, perhatikan kembali polinom linear berikut ini. Yang tadi loh yang rumus interpolasi linear, ini adalah rumusnya ya, yang P1X. Nah, di mana A0-nya itu sama dengan Y0 sama dengan fx0, A1-nya juga sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan fx1 min fx0 per X1 min X0 sama dengan fx1, X0. Nah, perhatikan skema pembentukan polinom Newton ini. Yang P1X sama dengan P0X plus A1 dalam kurung X min X0 sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0. P2X-nya yaitu P1X ditambah A2 dalam kurung X min X0 dikali X min X1 sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Nah, P3X-nya sama dengan P2X ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X.
sama dengan A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, Pnx sama dengan Pn min 1X ditambah An dikali X min X0 dikali X min X1 sampai X min Sn min 1. Nilai konstanta AP, A1, A2 sampai An merupakan nilai selisih terbagi. Nah, tadi ya, merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masingnya. A0 yaitu fx0, A1 yaitu fx1, x0, A2 yaitu fx2, x1, x0 sampai An sama dengan fxn, x1, x0, di mana fxi, xj sama dengan fxi min fxj per xi min xj. Ini adalah rumusnya, sampai fxn, xi, x0 sama dengan fxn, x1 dikurangi fxn min 1 x0 per xn min x0. Nah, berikutnya nilai selisih terbagi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, teman-teman. Berikut contoh tabel untuk 4 buah titik data. Nah, di sini ada tabel ya, silakan teman-teman perhatikan. Ada I, XI, FXI, ST-1, ST-2 sampai ST-3. Keterangan ST sama dengan selisih terbagi. Jadi, bentuk polinom Newton yang lengkap adalah seperti ini. Rumusnya interpolasi polinom Newton adalah ini yang di bawah, teman-teman, Pnx. Selanjutnya ada contoh dari interpolasi polinomial Newton. Nah, diberikan titik-titik data berikut ya, yaitu ada X dan Y. X-nya 8,0 maka hasilnya 2,0794. Jika X-nya 9,0 maka hasilnya 2,1972. Jika hasilnya 9,5 maka hasilnya 2,2513. Nah, tentukan nilai dari Yn 9,2 dengan interpolasi Newton order 2. 9,2 itu berarti di antara 9,0 dan 9,5 ya, teman-teman. Solusinya berikut tabel interpolasi Newton order 2 yang harus dilengkapi. Di sini ada tabelnya, teman-teman. Dilihat dari yang materi sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Lalu perhatikan nih, fx1,0 itu berarti dari 9,0 dikurangi 8,0 dibagi 9 dikurangi 2 hasilnya 0,1178. Lalu fx2,1 ini yaitu 9,5 dikurangi 9,0 per 9,5 dikurangi 9 sama dengan 0,1082. Lalu yang ketiga fx2, x1, x0 ya. Pengurangan dari fx2, x1 dikurangi fx1, x0 hasilnya dibagi 9,5 per 8 hasilnya negatif 0,0064. Nah, bentuk polinom Newton order 2 itu sebagai berikut. Yang tadi rumus P2X itu loh, teman-teman. Lalu kita masukin dengan X-nya itu 9,2 sehingga dihasilkan 2,2193. Jadi nilai dari N 9,2 menggunakan interpolasi Newton order 2 adalah 2,2193. Nah, begitu teman-teman kiranya materi dari saya tentang interpolasi. Jadi tadi kita membahas 3 interpolasi jenisnya ya. Yang pertama interpolasi linear, yang kedua interpolasi kuadratik, yang ketiga itu interpolasi polinomial Newton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.